Karena ricuh, laga Arsenal versus MU akan diinvestigasi. Frustrasinya Arsenal. Teknik Raya hadapi adu penalti dikritik. Gabriel Jesus alami cedera. Arsenal tumpul, salah Mikel Arteta nggak beli striker top. Tak mau keok lagi, Mikel Arteta minta Arsenal fokus hadapi Tottenham. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Karena ricuh, laga Arsenal versus MU akan diinvestigasi. Setelah kemenangan dramatis di Piala FA atas Arsenal, Manchester United menghadapi kemungkinan adanya sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA terkait insiden kericuhan di lapangan. Tensi tinggi mewarnai pertandingan di Emirates Stadium yang membuat wasit Andy Medley terpaksa mengeluarkan 9 kartu kuning, termasuk 1 untuk Mikel Arteta. Insiden ini menimbulkan sorotan lebih terhadap kedua tim yang kini harus menghadapi penyelidikan resmi. Dengan banyaknya kartu dan situasi yang tidak terkendali, ada kekhawatiran bahwa sanksi serius bisa menimpa kedua klub. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana kedua tim mengelola situasi di lapangan. Ketegangan memuncak ketika Harry Maguire dianggap melakukan pelanggaran terhadap Kai Havertz di dalam kotak penalti. Keputusan ini membuat para pemain United marah karena mereka merasa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kate Hackett, mantan kepala PG Mall, memperingatkan bahwa kedua klub mungkin menghadapi sanksi akibat kegagalan mengendalikan pemain. Dia mengingatkan bahwa insiden serupa di masa lalu telah berujung pada sanksi berat, termasuk pengurangan poin. Frustrasinya Arsenal. Kekalahan ini amat disesalkan Arsenal. Bukan apa-apa, pasukan Mikel Arteta menghadapi 10 pemain sejak menit ke-61 akibat kartu merah Diogo Dalot. Tidak hanya itu, Arsenal juga punya peluang emas mencetak gol dari titik putih pada menit ke-72. Martin Odegaard gagal memaksimalkan kesempatan itu setelah bola tembakan 12 pada darinya ditepis Bayindir. Arsenal total 26 kali melepas tembakan selama 120 menit, tapi hanya 7 saja yang mengarah ke gawang. Bandingkan dengan MU yang tampil efektif dengan 7 shots, 4 diantaranya on target. Martin Odegaard mengakui timnya frustasi karena gagal memanfaatkan peluang yang ada. Baginya, kekalahan dari MU sulit diterima mengingat banyaknya kans Arsenal memenangkan pertandingan. Teknik Raya hadapi adu penalti dikritik. Cara David Raya menghadapi adu penalti dikritik usai Arsenal kalah dari Manchester United. Raya sering bergerak satu langkah lebih dulu sebelum bola ditendang. Havertz jadi pesakitan utama atas kekalahan Arsenal ini. Selain Havertz, pemain Arsenal yang banyak disalahkan saat adu penalti adalah sang kiper David Raya. Raya sama sekali tak bisa membendung tembakan 12 pas penggawa MU. Ia bahkan selalu salah menebar arah bola eksekutor MU. Teknik Raya saat menghadapi adu penalti banyak dikritik fans Arsenal. Kiper asal Spanyol ini bergerak satu langkah lebih sebelum bola ditendang. Raya tampaknya berusaha mempengaruhi psikologi penendang dengan cara ini. Namun yang terjadi, para pemain MU justru mantap menendang ke arah sebaliknya dari Raya bergerak. Gabriel Jesus alami cedera. Gabriel Jesus harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-40 saat Arsenal kalah adu penalti dari Manchester United di Piala FA. Setelah pemain Brasil itu mengalami cedera lutut, menyusul benturan kerasnya dengan Kapten Setan Merah Bruno Fernandes. Arteta kini telah memberikan informasi terbaru yang mengkhawatirkan tentang masalah pemain berusia 27 tahun itu yang dapat meningkatkan tekanan pada klub untuk terjun ke bursa transfer bulan ini. Arteta kini telah memberikan informasi terbaru yang mengkhawatirkan tentang masalah pemain berusia 27 tahun itu yang dapat meningkatkan tekanan pada klub untuk terjun ke bursa transfer bulan ini. Via @ConMarbleHalls, indikasi bahwa menunjukkan Gabriel Jesus mengalami cedera ACL. Arsenal tumpul, salah Mikel Arteta nggak beli striker top.
Mikel Arteta dikenal sebagai manajer yang cermat dalam memanfaatkan setiap detail kecil. Tetapi kini musim Arsenal terancam gagal karena mengabaikan aspek paling vital yakni daya gedor. Dalam 2 kekalahan terakhir, Arsenal menunjukkan ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang. Saat menghadapi Newcastle, mereka mencatatkan 23 tembakan, tapi hanya 3 yang tepat sasaran. Melawan Manchester United, mereka melakukan 26 tembakan dengan 7 tepat sasaran dalam 120 menit. Meski mendominasi area kotak penalti lawan dengan 55 sentuhan, satu-satunya gol yang dicetak datang dari tembakan Gabriel Magalhaes, seorang back itu pun terbantu bola yang dibelokkan. Masalah Arsenal yang paling mencolok adalah ketiadaan striker berkelas, sesuatu yang belum ditangani oleh Arteta. Keputusan untuk memperkuat area lain ketimbang lini serang kini berbalik menjadi bumerang. Kekalahan dari tim seperti Manchester United yang harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari setengah jam menyoroti betapa lemahnya daya serang Arsenal. Tak mau keok lagi, Mikel Arteta minta Arsenal fokus hadapi Tottenham. Arteta juga mengingatkan untuk segera move on untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Tottenham Hotspur pada tengah pekan ini dalam lanjutan Liga Inggris. Kita harus segera bangkit, ada pertandingan besar yang menanti dan kami harus fokus untuk itu, katanya. Terakhir, ia berharap timnya banyak belajar dari pertandingan sebelumnya dan kembali tampil baik di pertandingan selanjutnya. Berdasarkan klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal saat ini menempati urutan kedua dengan 40 poin hingga pekan ke-20 pertandingan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!